Kabut pagi mulai memudar. Embun dingin bak salju di kutub pun mulai mencairkan wujudnya. Pagi itu mentari memunculkan wujudnya yang tampak tidak seperti hari pada umumnya. Pagi ini 10 Desember 1924. Genap sudah 14 tahun usiaku. Nama Ki Kirman bukan laki-laki biasa. Bapakku orang yang paling disegani di seluruh kampung Lubuk Gonting. Aku biasa bermain dengan siapapun, baik itu anak tetangga ataupun anak dari kampung lain. Dari kebiasaanku ini, aku mendapat bencana. Menurut orang lain ini sebuah tragedi, tapi bagiku inilah kisah cintaku. Perahu ini dirakit sendiri oleh ayah. Perahunya tidak besar, tapi cukuplah untukku mencari ikan. Aku sudah biasa kemana-mana sendiri. Sampai pada suatu waktu, hari menjelang sore, aku melihat segerombolan anak yang sedang bermain. Nampak seorang anak yang mungkin seusia denganku, wajahnya begitu sendu bak wajah seorang putri. Ia melambaikan tangan ke arahku seolah memanggil. Aku yang terpesona akan kemolekannya tanpa sadar mengikuti lambaian tangannya. Hai. Ia menyapaku dengan ramah. Belum sempat ku menjawab, ia lanjutkan percakapan berikutnya. Mau bermain dengan kami? Imbuhnya sambil menggenggam tanganku. Aku Meisya, kamu siapa? Aku terdiam, tertegun dan menyapa hatiku. Sejenak seperti tidak percaya, kok bisa namanya Meisya tidak seperti nama orang pada umumnya? Apakah benar ia seorang putri? Dalam hatiku bertanya yang membuat risau pikiranku. Jangan takut, aku bukanlah putri. Lanjutnya yang membuatku semakin gelisah. Kok bisa dia tahu isi pikiranku? Kamu Kirman kan? Lah, dia tahu lagi. Aku sering melihat lewat dari sungai aku. Sering melambai tapi kamu tidak pernah menggubrisku. Baru hari inilah kamu mau ke sini. Makan di rumah kuyok nanti, ku kenalkan pada ayah. Aku hanya mengangguk, lidahku keluh tak bisa berucap. Sudah sangat lama aku mencari pendamping. Maukah Kirman menjadi ayah dari anak-anakku kelak? Ia bertanya. Aku menganga. Aku tidak tampan, tapi dia sempurna. Parasnya yang elok luar biasa. Tutur sapanya. Dan lemah gemulainya ia sudah cukup menghipnotisku. Aku mengiyakannya tanpa syarat. Dari kejauhan nampak seorang lelaki yang gagah perkasa. Bak Jenderal perang yang sedang menunggu berita kemenangan. Ia tersenyum mentapku seperti mengetahui percakapan kami. Itulah ayahku, ucap Meisya. Sapalah ia dan mintalah restunya. Seru Meisya kepadaku. Belum sempat saya mengiyakan perkataannya. Ada gema suara yang sungguh tidak asing di telingaku. Kirman, di mana kau nak? Pulanglah dulu, sudah mau maghrib. Aku tersentak bak disambar petir. Aku tiba-tiba ketakutan luar biasa karena takut bila nanti ayah marah aku, pasti dipukulnya. Meisya, aku pulang dulu ya. Nanti aku datang lagi untuk menikahimu. Aku berlari sekencang-kencangnya ke arah suara ayah itu. Di saat aku berlari, aku seperti hilang kesadaran. Warna yang kulihat indah. Hilang seketika ditelan gelap. Kirman ketemu. Suara memekik di samping telingaku. Kirman ketemu. Kirman ketemu. Sau menyaut dari mereka yang entah dari mana. Mataku terbuka setelah diusap ayah. Jangan bicara nak, kita pulang dulu. Ucap ayah seperti tahu apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi ayah? Kenapa aku di pasir seperti ini? Dengan nada sedikit membentak ayah bersuara. Sudah diam dulu. Kita pulang dulu. Di gendongan ayah aku coba melihat sekeliling. Ini sungguh pemandangan yang aneh. Mereka adalah laki-laki dewasa. Bahkan ada yang sudah mempunyai cucu. Tapi kenapa mereka saling berpegangan tangan? Aku tidak menanyakannya. Karena takut ayah akan membentakku lagi. Wajah mereka begitu serius memandang ke arah sungai. Dan sesekali memandang ke arah hutan. Tak ada satupun suara yang terdengar. Hanya binatang malam yang berbunyi saut menyaut dari kejauhan. Alhamdulillah. Itulah suara pertama yang muncul setelah hampir 1 jam perjalanan yang hening. Rupanya kami telah sampai di perkampungan kami yang sederhana. Satu persatu iring-iringan warga mulai berkurang. Tidak sengaja terdengar olehku bisik-bisik mereka. Untung saja Kirman bapaknya sakti. Kalau tidak, pasti dia tidak akan bisa kembali. Iya ya, sama kayak perempuan kota itu, yang sampai sekarang kita tidak tahu nasibnya. Aku mulai gelisah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Aku coba beranikan diri bertanya, Paman, kenapa kalian begitu cemas? Bukankah aku hanya pergi hanya beberapa jam saja? Orang di sekelilingku saling tatap sambil mengerutkan kening Paman. Sakti menjawab ini hari Sabtu Kirman. Jawabannya sederhana, tapi cukup membuatku tersentak. Enggak kok, itu enggak mungkin. Jawabku berontak. Sudah diam. Bantak ayah dari depan. Entah apa yang ada dalam pikiranku, tiba-tiba saja aku berani menyapa ayah. Ayah, aku mau nikah, ayah. Tadi aku jumpa putri yang cantik. Dia mengajakku menikah. Dan aku mau menikahinya, ayah. Ayah menghentikan langkahnya. Ayah mendudukkanku di teras rumah. Dia tidak menjawabku. Seperti telepati seorang tetangga mengambil air bunga jeruk purut dari dalam rumah. Tak ada kata yang terucap dari mulut ayah. Ia mengusap wajahku dan seluruh tubuhku sambil membaca sesuatu yang bisa kuartikan seperti mantra. Sambil menghela nafas, ayah memulai ucapannya. Ia tidak nyata, nak. Ucap ayah pelan. Aku berdiri sambil menunjuk wajah ayah. Tidak, ayah. Tidak. Ia manusia sama seperti kita. Aku coba meyakinkan ayah. Cobalah lihat ke jendela, mereka ada di luar mengikuti kita. Aku berlari membuka jendela. Aku melihat Mesya. Ia tetap cantik. Tapi mengapa mereka begitu banyak dan kenapa hanya Mesya yang tersenyum sedangkan orang di sekelilingnya wajahnya datar tanpa ekspresi? Mereka bukan manusia layaknya kita, nak. Ucap ayah sambil mengelus punggungku. Mulutku menganga tidak percaya. Dari kejauhan aku mendengar Mesya menyapaku. Kirman, aku mencintaimu sampai kapanpun kau tetap kutunggu. Tanpa sadar aku menjawabnya. Aku juga cinta kamu, Mesya, sampai kapanpun. Hanya kau yang kan jadi pendampingku. Bibirku berdarah setelah berucap. Aku diam tanpa ekspresi karena aku tahu itu adalah pukulan ayah. Sadar, nak, mereka itu jin. Kita berbeda lihat mereka. Aku menoleh keheranan. Mana Mesya? Mana Mesya? Aku bertanya tanpa peduli omongan ayah. Sadar, nak, sadar? Tidak. Aku cuma mau Mesya. Mana Mesya, ya? Mana? Aku bertanya membabi buta. Ayah mengusap wajahku. Yang membuatku lemas, lunglai tak bertenaga. Sadar, sadar. Aku sudah di kamar. Anehnya aku tidak lagi ingat apa yang terjadi tadi malam. Aku memulai kegiatanku sehari-hari seperti biasanya. Aku tetap pergi berkebun, memancing, dan menyapa warga seperti biasanya. Semua terasa normal. Kirman, suara yang tidak asing di telingaku. Aku menoleh. Kau Kur, bikin kaget aja. Ada apa? Man, umurmu kan sudah 32 tahun. Tapi kenapa kau belum nikah juga? Aku diam mematung. Kok 32 tahun? Aku bertanya pada diri sendiri. Aku diam 1000 bahasa. Syukur yang merasa keheranan pergi menjauh mendahuluiku. Ia mencoba bertanya, tapi ia juga takut melihat tingkahku. 32 tahun ya usiaku. Aku terus mengulanginya. Ayah udah meninggal ya? Aku coba bertanya pada hatiku. Dan ibu juga sudah meninggal ya? Aku mengulangi pertanyaan yang sama. Tapi kenapa aku tidak mengingatnya? Ingatanku seperti terhenti di usia 14 tahun. Dan selama 18 tahun, aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tersentak saat ada tangan lelaki sepuh memegang pundakku. Tuk Kadi, begitulah kami menyapanya. Belum sempat aku berucap, Tuk Kadi berujar. Kirman, iya Tuk. Aku menjawab, kaget. Sudahlah, nak. Sudahilah khayalanmu tentang wanita cantik beda alammu itu. Aku melongo. Tuk Kadi melanjutkan ucapannya. Si cantik ini selalu di belakangmu ya? Aku kaget tidak percaya. Aku tidak menjawab omongan Tuk Kadi. Tuk Kadi melanjutkan. Ia memang cantik, tapi ia tidak nyata, nah. Kamu perlu menikah dengan manusia sebenarnya, bukan menikahi makhluk halus. Aku tahu di malam-malam tertentu, kalian melakukan hubungan suami istri. Tapi itu hanya ilusi munah. Tuk Kadi melanjutkan dengan nada sedikit membentak. Aku tidak melakukan itu dengan siapapun, jawabku mengelak. Kamu sadar tidak? Kalau kamu selama 18 tahun selalu memimpikan wanita yang sama dan mimpi basah bersama wanita yang sama. Ya, aku sadar, jawabku. Ya adalah Mesyaku, jawabku melotot. Sudahilah, nak.
Itu hanya kan jadi dosa bagimu. Ujar Tuk Kadi mengingatkan. Aku bisa menerima dosa Tuk asal aku tetap bersamanya. Ujarku mengelak Tuk Kadi. Aku pergi berlari meninggalkan Tuk Kadi seorang diri di sana. Besoknya ku kemasi semua barangku. Aku akan pindah ke kampung sebelah yang tidak tahu asal-usulku. Aku tidak mau lagi dipisahkan dengan Meisyaku. Cukuplah, 18 tahun lalu ayah memisahkan kami. Aku sudah tidak butuh wanita lagi. Cukuplah Meisya bagiku, yang wajah tidak pernah berubah. Hari ini tahun 2025. Desember nanti genaplah sudah usiaku 55 tahun. Aku masih bersama Meisya. Ya benar kata Tuk Kadi. Kami hanya bersua dalam mimpi di malam-malam tertentu saja. Tapi itu bukanlah masalah bagiku, karena aku bahagia. Aku tidak tahu ini hayalan atau ilusi. Tapi yang aku tahu, aku bahagia. Like dan subscribe ya, terima kasih.